lampu jadi tempo hari. Kapan hari? Iya. Ada lampu gelap banget. Untung aku bawa senter dia. Tuh. Sama Wih, ya. banyak batunya, Cek. Ada lubang di situ. Ada kali juga Cek di situ. Kalau jatuh gimana nih? Nggak ada senter. Iya, untung ada senter. Oh, mati, Cek. Ah, Mati pucas, Cek. Oh. tidak. Hore! Akhirnya mau nyala. Kita bisa dengan jelas kan nih sama Iya. ya enggak? Nah, kita juga bisa semangat untuk beribadah deh minggu ini. Benar sekali. Cek, kita panggil papi yuk, kan kita Oh, iya. ada. Papi, Papi. 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 Hore! Wah, lagi. Wah, semua pada senang ya. Iya. Nah, ada enak tuh gelap. Enak. Teman-teman, enak nggak kalau gelap? Wah, ada enak juga. Jadi betapa pentingnya terang dalam hidup kita. Betul nggak? Benar sekali. Nah, nanti kita mau menyampaikan firman Tuhan tentang apa sih? Mari kita dengar. Teman-teman juga harus siap di rumah, oke? Siap. Ya, mari teman-teman kita persiapkan hati kita untuk beribadah pagi ini. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian apa? Mari kita, Bersukaria. ayo semua bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama-sama dengan sukacita. Ayo semua tepuk tangan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. bukankah Yesus berkata, Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Ya teman-teman, mari pagi ini kita bersukaria untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Jadi lo harap kita semua dapat mengikuti sekolah minggu pagi ini dengan baik dan sukacita. Oke, kita akan berdoa sebelum kita lebih lanjut untuk memulai sekolah minggu pagi ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersukacita, kami bersyukur kepadamu kalau minggu ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ibadah sekolah minggu pagi ini kami masih berada di rumah masing-masing. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh menghadap Tuhan, sekalipun kami di rumah, Tuhan hadir. Dan Tuhan bersama-sama kami, dan Tuhan juga memberkati kami. Oleh karena itu, biarlah setiap kami dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan hati mengikuti sekolah minggu pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati firman yang akan diberitakan juga menjadi kekuatan bagi hidup kami, anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, bersukacita, menyerahkan sekolah minggu pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita lebih jauh lagi mengikuti sekolah minggu pagi ini, kita mau menyaksikan nih ada satu tayangan. Ya, semua pasti ingin tahu toh
Apa sih yang ingin ditampilkan melalui tayangan video ini? Coba teman-teman bayangkan. Seandainya hidup kita di dalam dunia ini nih tidak ada listrik selama 1 tahun, kira-kira apa yang terjadi? Oh ya, gak ada listrik loh, ya, gak ada terang nih, ya toh salah satunya kan listrik untuk menerangi loh. Kira-kira apa yang terjadi? Ayo kita mau menyaksikan sebentar tayangan ini, oke? Let's go. Kamu sedang santai di rumah, menonton video-video sisi terang yang keren sambil menyeruput teh. Benar-benar menyenangkan. Semuanya tampak baik, sampai tiba-tiba monitormu menjadi gelap. Kenapa ini? Kamu menggerakkan mousemu, tapi tak ada yang terjadi. Tekan tombol power, masih tidak menyala. Pasti kabelnya tak sengaja terlepas dari colokan. Kamu memeriksanya, tapi semua masih tercolok. Kamu begitu sibuk mencoba menyalakan komputermu lagi sehingga tak sadar kalau kamarmu menjadi lebih gelap. Rumah juga tiba-tiba menjadi sunyi. Kamu tidak bisa mendengar suara kulkas, sementara kipas di sudut ruangan diam tak berputar. Tapi kemudian, yang terburuk terjadi. Lampu di router wifi-mu berhenti berkedip. Listriknya mati rupanya. Aku akan duduk sambil main ponsel saja, sampai menyala lagi. Yap, semoga beruntung. Manusia bisa bertahan tanpa makanan selama beberapa minggu, tanpa air selama beberapa hari, dan tanpa udara selama beberapa menit saja. Tapi tanpa listrik, agak sulit memperkirakannya. Semua bergantung pada tempat tinggalmu, kemampuan bertahan hidup yang kamu punya, dan seberapa bergantung kamu pada listrik. Seperti supermarket yang menyimpan dan menjual makanan yang didapat dari pabrik yang memproduksinya secara massal atau dari petani yang menanamnya sendiri. Tapi, mari kita lihat apa yang akan terjadi pada manusia jika tidak ada listrik. Misalnya, selama setahun. Mari kita mulai. Jadi, singkatnya, kita akan kembali hidup sebagaimana sebelum ada listrik. Bagaimana setelah kita lihat tayangan video tadi? Aduh, gak enak nih ya kalau misalnya listriknya mati, apalagi setahun. Nah, semua pada gelap toh, gak enak kan? Ya toh? Iya. Ya betul nggak? Nggak ada listrik, orang merasa susah semua, merasa tidak nyaman. Bahkan tadi digambarkan kalau makan, nggak makan orang bisa bertahan berminggu-minggu, kalau nggak minum bisa bertahan berhari-hari. Tapi kalau nggak ada listrik, orang dikatakan nggak bisa bertahan hidup. Wow, mengerikan sekali. Nah, tetapi sebenarnya ada yang lebih penting daripada itu. Banyak orang nggak sadari. Yaitu apa? Terang Tuhan Yesus dalam hidup kita ini paling penting. Karena ini berbicara tentang keselamatan. Kalau tidak ada terang Tuhan Yesus, kita itu hidup dalam kegelapan. Artinya kita hidup di dalam dosa. Tetapi orang tidak menyadari kalau mereka hidup dalam dosa, bahkan mereka tenang-tenang saja. Ya, itulah sebabnya kenapa dunia ini butuh Tuhan Yesus supaya menerangi hidup kita. Ya, sesungguhnya kita kalau tidak ada Tuhan Yesus itu sangat mengerikan. Ya, bukan karena tidak ada listrik mengerikan, lebih utama kalau tidak ada Tuhan Yesus lebih mengerikan. Ya, nah jadi teman-teman tetap setia dalam mengikut Tuhan Yesus. Ya. Bahkan kalau teman-teman rindu, ayo bagikan berita kabar baik ini kepada teman-temanmu, kepada orang-orang lain. Ya, supaya mereka juga dapat terang Tuhan Yesus. Nah, di bulan Desember ini kita penuh dengan sukacita karena kita menyambut apa? Natal, di mana kita menyambut terang sejati itu di dalam dunia ini untuk menerangi kita semua, ya, supaya kita diselamatkan. Oleh karena itu teman-teman, mari kita sama-sama naikkan pujian dari pulau dan benua dengan penuh sukacita, ya. Ayo kita sambut Natal kali ini dengan penuh ucapan syukur dan kita mau pujikan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayo semua dengan muka tersenyum kita pujikan lagu ini. Ayo semua ya, nyanyi ya, memuji Tuhan lo ya. Ayo tepuk tangan semua. Ayo siap. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan
tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Ya teman-teman, jadi kita bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia ini, karena terang sejati itu sudah ada di dalam dunia ini. Semua kita, semua manusia, teman-temanmu juga membutuhkan Tuhan Yesus yang menerangi hidup, ya, sehingga kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terlebih melalui terang itu kita diselamatkan. Ayo teman-teman, kita beritakan tentang Tuhan kita Yesus Kristus itu, tentang kelahirannya, hidupnya, bahkan kematiannya di atas kayu salib. Kita pujikan lagi. Dari pulau yang berdua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Nah, teman-teman, pujian Natal ini mengajak kita untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan pujian, tetapi memuliakan Tuhan juga dengan terang hidup kita, ya, untuk menjadi terang bagi orang yang masih belum percaya Tuhan Yesus. Oke? Oke. Nah, sebelum lebih jauh lagi nih, kita mau menyaksikan tentunya temanmu yang sudah mengirimkan video ayat hafalan dan juga aktivitasnya yang luar biasa. Pengen tahu dong siapa saja? Ya, dengan gagah, wah ya, dengan mantap menghafalkan ayat hafalan yang luar biasa. Ya, nah bagi teman-teman yang lain yang belum mengumpulkan ayat hafalan, jangan lupa nih minggu ini ya, mulai menghafal, kirimkan ke Lose. Ya, Lose tunggu loh. Ya, ayat hafalan ini juga sangat penting. Oke? Iya. Mari kita saksikan teman-teman. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas Kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Wow, luar biasa ya teman-temanmu. Luar biasa Gagah, sekali. dia gagah ya. Wow, macam ayat hafalan luar biasa. Betul. Itu baru keren, oke? Dan aktivitasnya juga, waduh, mantap ya. Kamu mana aktivitasnya? Iya. Guyo aja. Wah teman-teman, luar biasa ya teman-temanmu tadi ya, ayat hafalan dan juga yang membagikan aktivitasnya tadi. Nah, lo harap teman-teman yang lain juga dong, ya kirimkan ayat hafalan. Ayo diajak dong temanmu tuh. Ayo guys. Ayo guys, come on. Sip, guys. Baik. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya.
Oleh karena itu tadi Loso katakan bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi terang. Ayo kita siarkan, kita kabarkan, mulai dari gunung-gunung ya, seperti pujian yang mau kita pujikan. Hai, siarkan di gunung. Ayo kita pujikan lagu ini dengan sukacita. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ya teman-teman, pujian ini mengajak kita semua untuk memberitakan, menyiarkan tentang kabar baik bahwa Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Ya, mari teman-teman, kita akan menyiapkan hati sebelum kita mendengarkan firman. Loso ajak kita untuk tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersukacita, bersyukur di bulan Desember ini kami mempersiapkan hati untuk menyambut kelahiran Tuhan. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh selalu lahir dan hadir dalam hati dan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam dunia yang gelap ini menjadi terang dalam hidup setiap kami oleh terang yang sejati, yaitu terang dari Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami dengan firman yang akan kami renungkan pagi ini, kebenaran Tuhan yang akan diberitakan. Berkati Loso Hendra yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Dan berkati kami semua juga sekalipun kami mendengarkan firman Tuhan dan kami berada di rumah. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Siap kan? Siap. Teman-teman, sudah siap? Siap. Oke, semua sudah siap. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Nah, teman-teman, pagi ini kita akan melihat buku tanpa kata, ya, buku tanpa kata, tapi ada warna. Nah, ya, kita akan melihat mulai dari warna hitam, ya, warna hitam. Coba kita lihat tayangan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang
yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Yakin dan percaya bahwa kisah tentang Adam dan Hawa di Taman Eden kita semua pasti sudah tahu. Ya, kita semua pasti sudah tahu. Nah, warna hitam ini sebenarnya menggambarkan apa sih? Sebenarnya warna hitam ini hendak mengingatkan kita bahwa ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, kemudian mereka jatuh di dalam dosa ketika dibujuk oleh seekor ular. Ya, ketika dibujuk oleh seekor ular, mereka berdosa, mereka tidak taat kepada Allah. Mereka tidak ingat lagi kalau mereka diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Tuhan. Itu artinya mereka harus hidup seperti yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki, bukan menurut kehendak si iblis. Betul nggak teman-teman? Ya kan? Nah, oleh karena itulah teman-teman, jadi gambar hitam ini atau warna hitam ini mengingatkan akan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Ya, yang jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saat itulah kegelapan sudah mulai menyelimuti hati dan hidup manusia. Sehingga manusia itu makin hari hidupnya makin jauh dari Tuhan. Nah teman-teman, kalau tadi warna hitam itu menggambarkan bagaimana dosa itu masuk dalam hidup manusia, sekarang kita lihat warna pink, ya, atau merah muda. Nah, di dalam Roma pasal 3 ayat 23, firman Tuhan mengatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia begitu saja. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan sangat mencintai manusia sebagai ciptaan menurut gambar dan rupanya sendiri. Dia tidak ingin manusia itu mati dalam dosa. Dia tidak ingin manusia itu mati di dalam maut. Karena itulah gambar pink atau merah muda ini menggambarkan bagaimana Allah begitu mengasihi kita manusia. Warna hitam menggambarkan manusia jatuh dalam dosa. Kemudian warna pink tadi menggambarkan betapa Allah mengasihi kita. Sekarang kita melihat warna merah. Ya, warna merah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya warna merah ini menggambarkan apa? Teman-teman, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, di mana pada bulan Desember ini kita akan memperingati hari kelahirannya atau hari Natal. Ya, dia datang ke dalam dunia ini, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai seorang bayi yang mungil di kandang Bethlehem, ya, yang sebentar lagi akan kita rayakan. Pada waktu dia berusia 33,5 tahun, Tuhan Yesus yang tidak berdosa,
Tuhan Yesus yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dia menyerahkan dirinya untuk apa? Untuk disalib. Untuk apa dia menyerahkan dirinya untuk disalib? Tidak lain, dia mencurahkan darahnya. Warna merah ini ya, mencurahkan darahnya. Untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa manusia. Supaya setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka melalui darahnya itu, manusia itu pun diselamatkan. Karena itu teman-teman yang terkasih, warna merah ini mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan engkau dan Mose menyelamatkan kita semua. Itulah sebabnya kenapa dia lahir ke dalam dunia, dia hidup, dia menderita, bahkan dia mati di atas kayu salib supaya kita diselamatkan. Ingat, warna merah. Teman-teman, sekarang warna putih. Sebenarnya warna putih ini juga warna yang sama ketika manusia berada di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Ya, jadi sebelum jatuh dalam dosa, warnanya putih. Karena manusia hidup taat kepada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan sebelum jatuh dalam dosa. Nah, jadi sebenarnya teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus mencurahkan darahnya tadi, warna merah tadi, ya, dia menyucikan kita. Kita yang berdosa ini disucikan oleh Tuhan. Sehingga kita dikuduskan, sehingga kita berkenan kembali di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya warnanya jadi putih. Jadi bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, ya, maka kita yang berdosa ini disucikan, dikuduskan melalui darah Tuhan Yesus yang kudus itu, yang suci itu, sehingga engkau menjadi putih kembali di hadapan Tuhan. Gambar kita atau gambar Allah yang rusak tadi diperbaiki oleh Tuhan Yesus melalui darahnya. Ya, jadi ingat warna putih. Karena Tuhan sudah menguduskan kita kembali. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Karena Tuhan sudah menyucikan kita dari dosa. Ini warnanya agak beda nih. Warna apa? Warna hijau. Ya, warna hijau. Warna hijau ini menggambarkan apa sih teman-teman? Efesus pasal 4 ayat 5 berkata, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus. Jadi warna hijau ini memberikan satu gambaran bahwa kita yang sudah diselamatkan, bahwa kita yang sudah dikuduskan, bahwa kita yang sudah disucikan, bahwa kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Maka sekarang kita diingatkan untuk bertumbuh. Ya, bertumbuh di mana kita makin hari kehidupan rohaninya makin baik. Di mana kehidupan kita makin hari semakin serupa Tuhan Yesus. Ya, terus mengarah kepada Tuhan Yesus, itu namanya bertumbuh. Jadi seorang anak Tuhan yang sudah diselamatkan, maka dia harus terus bertumbuh. Karena itu kenapa losa-losamu selalu mengingatkan engkau untuk membaca Alkitab, untuk bersaat teduh, untuk setia beribadah, untuk membaca ayat hafalan, ya, untuk diingat baik-baik. Karena firman Tuhan itu pasti akan memberkati hidupmu dan membawa pertumbuhan dalam hidup. Karena itu teman-teman yang terkasih, tidak boleh lupa juga dengan warna hijau. Ya, tidak boleh lupa nih dengan warna hijau. Ya, yaitu pertumbuhan kehidupan rohani. Ya, kita ini secara manusia kan bertumbuh nih secara fisik. Tetapi kita juga punya kehidupan rohani yang juga harus bertumbuh. Makin hari hidup kita semakin serupa Tuhan. Kebaikannya seperti kebaikan Tuhan, kasihnya seperti kebaikan kasih Tuhan, kepeduliannya seperti kepedulian Tuhan Yesus kepada sesama. Nah, sudahkah kita makin hari semakin serupa Tuhan Yesus? Paling tidak nih, untuk hidup semakin serupa dengan Tuhan, untuk bertumbuh, jadilah anak yang baik. Dimulai dari rumah, ya, taat, mau dengar papa mama, mau bantu mama dan papa, belajar yang rajin, belajar yang semangat, setia ikut sekolah minggu. Oke, ingat ya, warna apa? Hijau. Nah, teman-teman, sekarang kita kembali ke warna pink, merah muda lagi. Kalau pink yang tadi menggambarkan bagaimana Tuhan mengasihi kita, tetapi pink kali ini
teman-teman harus ingat Matius 22 ayat 37 bunyinya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi teman-teman yang terkasih, gambar atau warna pink atau merah muda ini, ya, kita sudah bertumbuh, ya, di dalam Kristus, tetapi kita juga harus mengasihi Tuhan dan juga harus mengasihi sesama kita, ya, mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Jadi teman-teman ingat warna pink ini, yaitu tentang kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita juga mengasihi firman-Nya. Karena itu tidak boleh balas, tidak boleh malas nih baca Alkitab, tidak boleh malas nih ayat hafalan. Kalau kita mengasihi Tuhan, melakukan juga firman-Nya dalam hidup kita untuk menjadi terang bagi orang lain. Ya, mengasihi juga sesama. Jangan lupa nih mengasihi sesama. Mulailah sesama itu siapa sih? Papa mamamu sesama, saudaramu sesama, temanmu sesama, orang-orang yang kamu kenal juga sesamamu. Kasihi mereka. Bagaimana cara mengasihi mereka? Yaitu kita mau menjadi berkat hidup kita buat mereka. Kalau dengan orang tua, kita mau taat, tadi Rasul katakan. Sama saudara kita, ya, jangan suka berantem, betul nggak? Mengasihi, berbagi satu dengan yang lain. Ya, ingat ya, warna pink itu kasih kita kepada Tuhan, kasih kita juga kepada sesama. Pernah lihat ini? Pernah lihat ini? Apa ini? Emas. Wah, ya, sangat berharga nih di muka bumi ini. Nah, sebenarnya warna emas ini menggambarkan apa sih teman-teman? Warna emas ini menggambarkan bahwa kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, satu kelak nanti ketika Tuhan panggil kita, maka kita masuk di surga Tuhan yang mulia, di mana surga itu menggambarkan satu tempat yang begitu mulianya, begitu indahnya. Karena itu di dalam kitab Wahyu digambarkan teman-teman, ya, di dalam Wahyu 21 itu jalan-jalan surga itu terbuat dari apa? Emas murni. Bayangkan loh teman-teman, jalan di surga itu terbuat dari emas murni. Coba teman-teman bayangkan kalau di TPI ini, depan rumah kita ini, TPI atau di depan rumahmu, jalan aspal itu warnanya emas kuning nih. Wah, mungkin kita pagi-pagi sudah congkel-congkel semua ya, karena emas itu sangat berharga, betul nggak? Tetapi di surga teman-teman ternyata emas itu biasa-biasa saja. Nggak tahu kenapa? Karena Tuhan jauh lebih mulia dibandingkan emas itu. Betul ya? Karena itulah warna emas ini mengingatkan kita bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan dan kita akan masuk ke surga Tuhan yang mulia dan kita hidup kekal bersama Tuhan di sana. Ayo, senang tidak? Wah, semua pasti senang, semua pasti penuh dengan sukacita. Nah, teman-teman yang Rasul kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah warna-warna tadi. Ya, biar setiap kita boleh belajar dan mengingat baik-baik warna ini. Ya. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang warna-warna ini, ayo coba teman-teman hafal, teman-teman ingatkan baik-baik warna ini. Jika kamu punya kesempatan suatu kali nanti untuk memberitakan firman Tuhan, mulailah dari warna putih. Sebenarnya warna putih ketika Tuhan ciptakan kita begitu indahnya. Tuhan ciptakan manusia pertama begitu indahnya. Manusia diciptakan gambar dan rupa Allah. Manusia belum jatuh dalam dosa. Tapi ketika manusia tidak taat, manusia mau mendengarkan iblis, warna hitam mulai masuk. Yaitu ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan seterusnya ya, warna-warna yang sudah Lose jelaskan tadi. Nah, Lose harap ingat baik-baik warna ini ya, akan karya Tuhan yang besar di dalam kehidupan. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh terus mengingatkan kita untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Teman-teman, pagi ini kita akan mengingat satu ayat hafalan yang sangat penting ya, yang akan mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di mana sih? Mari kita lihat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5. Pendek toh, jangan sampai nggak dihafal nih ya. Yohanes pasal 1 ayat 5 bunyinya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak
menguasainya. Wah, luar biasa. Itu terang siapa? Terang Tuhan Yesus. Ya, tentu saja ini terang Tuhan Yesus. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, betapa luar biasanya karya Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, ingat baik-baik ayat hafalan ini. Dihafal, kemudian direkam, harus segera kirim ke Loser. Ya, harus segera kirim ke Loser. Dapat poin, ya. Kan bisa ditukar nih dengan hadiah, ya. Apalagi mau Natalan nih, ya. Ayo, segera kumpulin nih, ya. Pendek kok ayat hafalan. Loser tunggu. Nah, teman-teman, untuk aktivitas pagi ini sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali. Mungkin teman-teman di rumah punya kertas yang warna-warni atau kertas origami, ya, kertas origami. Kita mau buat buku tanpa kata, ya, tapi ada warna, ya. Nah, yang pertama itu tadi lo katakan warna putih, ya, warna putih dulu, ya. Waktu Tuhan ciptakan manusia itu tidak berdosa, ya. Tapi ketika manusia itu mau mendengarkan kata si ular atau si iblis, manusia itu jatuh dalam dosa, itu warnanya hitam. Jadi putih dulu, kemudian warna hitam, ya, kemudian warna pink. Sekalipun manusia itu jatuh dalam dosa, tetapi Allah sangat mengasihi manusia, sangat mengasihi kita. Nah, kemudian warna merah, ini sebagai bukti kalau Tuhan mengasihi kita. Dia datang, dia lahir ke dalam dunia ini, dia hidup di dalam dunia ini, dia melayani, dia menderita, bahkan dia mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya supaya setiap kita yang percaya kepadanya dikuduskan, disucikan. Ya, warna merah. Kemudian warna putih, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka kita dikuduskan, kita disucikan kembali di hadapan Tuhan, ya. Sungguh baik Tuhan itu. Nah, kemudian jangan lupa nih, kalau kita sudah dikuduskan, disucikan, sudah jadi anak Tuhan, kita juga harus menjadi anak Tuhan yang bertumbuh, yaitu warna hijau, ya, warna hijau yang menggambarkan pertumbuhan kehidupan rohani, ya. Makin hari hidupmu makin baik. Kalau mungkin mulutnya nih suka berkata kotor, sekarang tidak boleh lagi. Kalau telinganya juga seringkali mendengar hal yang tidak baik, sekarang tidak boleh lagi. Matanya juga seringkali melihat tidak benar, sekarang tidak lagi. Kalau suka melawan orang tua, sekarang mau taat kepada orang tua, mau mengasihi saudara, ya. Kenapa? Karena kamu ingin bertumbuh. Hidupmu makin hari ingin semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian warna pink. Nah, warna pink ini menggambarkan betapa kita juga sangat mengasihi Tuhan dan juga sangat mengasihi sesama kita, ya. Kemudian warna emas. Warna emas menggambarkan setiap kita yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Jadi lo harap semua harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Maka ketika Tuhan memanggil kita, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang paling mulia. Apa itu? Surga. Ya, jadi ingat ya. Mari teman-teman buat buku tanpa kata. Sederhana sekali. Yang pertama warna putih, warna hitam, warna pink atau merah muda, warna merah, kemudian warna putih, warna hijau, warna pink lagi merah muda, dan warna emas. Ya, nah kalau sudah, nanti kan di kertas itu dijepret aja tuh tengahnya, dibolongin, ya dong, dibolongin, kemudian nanti dikasih pita, diikat, pasti cakep deh, pasti bagus deh. Atau kalian ingin berkreasi sendiri, silakan. Mungkin botol nih. Ya, botolnya kalian kasih warna mulai dari atas, warna putih, warna hitam, warna pink, dan seterusnya. Boleh juga, silakan, ya, silakan kalau kalian ingin berkreasi yang lain. Tidak hanya buku tanpa kata, tidak hanya botol ataupun yang lain, tetapi yang paling penting warnanya. Jangan lupa, ya. Baik, gak usah tunggu loh aktivitasnya. Ayo segera dikerjakan dan segera dikumpulkan. Nah, teman-teman, kalau kamu tidak punya warna emas, juga boleh warna kuning, gitu ya. Jadi kalau tidak punya warna emas, juga boleh menggunakan warna kuning. Oke ya? Oke.
Wah, gimana kebenaran firman Tuhan tadi? Luar biasa. Ya, semoga teman-temanmu di rumah juga ingat nih warna-warna tadi Iya, itu ya. Warna nice. hitam itu apa, warna pink itu apa, warna Hijau merah apa. apa, hijau itu apa. Ingat ya, karena dengan mengingat itu paling tidak kita tahu ya apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita ya. Nah, pada kesempatan ini kita juga mau kasih persembahan nih buat Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, Teman-teman juga berikan yang terbaik. Tapi kita kalau mau memuji Tuhan berdua kurang enak nih. Kalau udah ada si ganteng gitu ya. Wah, si ganteng. Keren ya. Ayo kita panggil ya. Samuel ganteng. Gimana Anda? Gimana? Ayo kemari dong. Nah, Nah, ternyata si ganteng kita muncul juga ya. Oke, kita mau nyanyikan lagu Aku Diberkati. Berikan persembahan yang terbaik, baik lewat QR Code ya, ataupun teman-teman bisa minta bantu papa dan mama ya, ditransfer ke rekening GKT Pondok Indah. Ayo kita siapkan hati memuji lagu ini dengan penuh sukacita. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita pujikan lagi dengan sukacita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berhenti malam, aku diberkati. Ya, kita bersyukur Tuhan selalu memberkati hidup kita. Ya, kalau Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa, mari kita juga belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa mentransfer atau menggunakan QR Code, teman-teman mungkin bisa minta tolong Papa dan Mama, ya, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa persembahan ini, minta Cece Kesia nih berdoa buat persembahan, ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini telah Kau beri kepada setiap kami. Terima kasih Engkau telah mentai ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga selanjutnya. Bapak, terima kasih juga atas penyertaan-Mu terutama di bulan Natal ini. Tolong juga supaya Natal juga kami juga bisa lebih lagi sungguh-sungguh mengerti arti dari kelahiran-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Tolong supaya persembahan ini juga bisa menggunakan nama-Mu melalui gereja GKT Nazaret Pondok Indah ini. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah teman-teman berikan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan. Oke? Ya, puji Tuhan. Kalau sekolah minggu kita mau selesai pagi ini. Ya, tapi lo harap firman Tuhan tidak boleh dilupa. Ya, setiap kalian lihat warna hitam, warna merah, warna pink, warna hijau, kalian ingat perbuatan Allah, tindakan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita begitu luar biasa. Ya, nah jangan lupa ayat hafalannya dikumpul. Ya, juga aktivitasnya jangan lupa tersebut. Oke, mari kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Mari kita sungguh-sungguh memuji lagu ini dengan sikap berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini.
Terlebih kami boleh diberikan terang yang sejati. Biar terang Tuhan ini juga boleh terpancar dalam hidup kami untuk menerangi mereka yang belum percaya. Biarlah kami sendiri, anak-anak-Mu, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu ingin sungguh-sungguh percaya kepada-Mu. Biarlah kami boleh setia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami anak-anak. Terpujilah nama. Kami bersyukur, berterima kasih untuk sekolah minggu pagi. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kiranya damai, sukacita, dan kuasa Tuhan, berkat Tuhan boleh melingkupi hidup kami anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, sekolah minggu kita pagi ini sudah selesai, ya. Nah, gak usah harap, sekali lagi jangan lupa ayat hafalan dan aktivitasnya segera dikumpulkan. Oke? Ayo kita dadah-dadah teman-temanmu nih, ya. Ayo, 1, 2, 3. Dadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai minggu depan. Tetap setia mengikuti Keep Ministry. God bless you. Ku hidup di luar